Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu halalan thayyiban. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyaitonir musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurus kita setiap hari, setiap waktu, setiap menit dan setiap detik. Selawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita selaku umatnya akhir zaman ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas kemarin penempatan suara, penempatan vokal dan nada. Saya akan membahas mekanisme suara. Jadi suara ini harus dikeluarkan dengan beberapa mekanisme ya, kerja. Jadi suara kita bekerja itu bagaimana tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, suara yang dihasilkan akan menghasilkan suara yang bagus, suara yang indah. Kemudian juga emosi juga nanti akan bahas saya di episode berikutnya. Jadi mekanisme suara ini ada beberapa, yaitu tentu saja dari kepala, dari pundak, dada, dan perut. Ini mekanisme. Jadi mekanisme menghasilkan suara ini karena adanya kerjasama antara saraf-saraf atau otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Mekanisme ketika mengeluarkan suara ini ada rahang. Ini rahang berfungsi untuk mengangkat atau menaikkan nada. Ini rahangnya. Ini untuk meningkatkan suara kita ke atas, jangan ke depan. Jadi suara ini pengen tinggi ini ke atas, langit-langit mulut. Yang pertama rahang kita harus tidak kaku ya, harus relax. Karena kita ketika bernyanyi atau ngaji atau mau tilawah ini harus relax, pemanasan. Jadi mekanisme yang pertama dari suara ini adalah melatih kelenturan rahang. Supaya lincah kita mengangkat atau menaikkan nada-nada ya, tangga nada. Ini berfungsi rahang. Kemudian setelah rahang kita latih ini pundak kita. Ini menghasilkan suara. Ini perlu kita relaxkan. Setelah rahang terus ini ke belakang terus ke depan, supaya tubuh kita dan suara ini selaras siap mengeluarkan suara tubuh kita. Setelah rahang dan pundak diputar-putar, kemudian ini kesini. Itu seperti olahraga ya, pemanasan.
suara kita tidak anjlok, tidak tiba-tiba melempem. Setelah ini di sini, terus ke atas, supaya otot-otot atau urat-urat saraf kita ini tidak tegang, nyantai. Setelah itu latih ini rahang bagian tengah. Setelah itu baru kita humming. Ya, humming ini adalah metode atau memanaskan suara. Ya, humming ini berfungsi untuk meringankan atau memanaskan pita suara. Seperti contoh, itu metode atau mekanisme suara yang kita hasilkan. Setelah itu apa? Masih banyak lagi. Setelah rahang, pundak, terus otot-otot ini, terus ini kita suara ya yang harus kita lancarkan, yang harus kita supaya tidak tegang. Supaya kita relax. Setelah itu, setelah kita semuanya direlekkan, mekanisme suara kita sudah kita bangun, kita siapkan, kemudian kita latihan bersuara. Setelah humming kita suara dengan nada-nada. Dengan pelan-pelan. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Karena saya belum pemanasan jadi serak. Ini tuh dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mekanisme suara ini dapat kita latih setiap hari supaya kita mumpuni dalam melantunkan suara ya, dengan baik dan benar. Ini tuh ya, saya ulangi mekanisme suara atau pemanasan suara ini. Pertama kita harus peragangan, rahang-rahang kita harus rileks, terus pundak-pundak kita juga harus rileks, kemudian perut, dada, terus kepala ini harus rileks semuanya. Supaya apa? Supaya suara keluar dengan halus, dengan serasi ya, sesuai dengan badan kita. Kalau badan kita nyantai, otomatis suara yang akan kita keluarkan juga akan bagus. Mungkin itu penjelasan episode hari ini. Kurangnya saya maafkan, saya minta maaf, dan lebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.